Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Eh, Anggota kami, saya sendiri Muhammad Ali Rizky Indrayana Putra. Ada juga rekan saya yang hadir hari ini, Rizwan Gunawan, dan ada satu orang yang berhalangan hadir, Bu, yang bernama Tarik Fares Nurjaman. Mungkin langsung saja, karena ada tugas analisis JASP yang sudah ditugaskan kepada kami akan membacakan analisisnya setelah melakukan kerja kelompok barusan. Izin Bu share screen untuk eh, data yang Ibu berikan. Oke, yang pertama ada deskriptif statistik. Di situ kami sudah melakukan analisis yang dimana analisisnya tersebut akan saya bacakan seperti ini. Anali- Analisis deskriptif statis tahun 1970, kelompok usia 15 sampai 19 tahun, 20 sampai 24, 30 sampai 34 tahun. Analisis deskriptif dilakukan terhadap tiga kelompok usia pada tahun 70. Yang pertama, ukuran pemusatan atau sentral tendensi. Terdapat perbedaan mencolok pada nilai rata-rata di antara ketiga kelompok usia. Kelompok 20 sampai 24, rata-rata tertingginya nyaris 300 atau kalau detailnya itu 299,815. Jauh dengan 30 sampai 34 itu rata-rata meannya 240,926 dan umur 15 sampai 19 tahun itu 147. Sedangkan nilai median menunjukkan pola yang sama dengan median tertinggi pada kelompok usia 20 sampai 24 tahun, yaitu 305. Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok usia 20 sampai 24 cenderung berada pada nilai yang lebih tinggi dibanding kelompok usia lain. Yang kedua, penyebaran data atau variabilitas. Variabilitas data dapat dilihat melalui standar deviasi. Kelompok usia 30 sampai 34 memiliki standar deviasi tertinggi yaitu 36,711 menunjukkan penyebaran nilai yang paling besar. Sedangkan 15 sampai 19 tahun standar deviasinya itu 36,123, hampir sama besarnya. Sedangkan yang paling kecil itu 20 sampai 24 tahun memiliki variasi paling kecil di antara umur kelompok yang lainnya yaitu 30,607. Dilihat dari range-nya, kelompok 15 sampai 19 tahun memiliki rentang paling luas yaitu 149, menunjukkan data paling tersebar dibandingkan dua kelompok lainnya. Yang ketiga, bentuk distribusi skewness. Analisis skewness menunjukkan perbedaan pola distribusi kelompok 15 sampai 19 tahun. Skornya itu minus 31,696 miring ke kiri. Itu skornya tuh minus. Kelompok 20 sampai 24 tahun itu juga minus 0,27902 miring ke kiri. Sedangkan kelompok 30 sampai 34 tahun memiliki skor 0,370536 miring ke kanan. Itu jadi enggak minus. Interpretasinya dua kelompok usia terendah menunjukkan kemencengan negatif. Jadi cenderung ke kiri gitu itunya posisinya. Sedangkan kelompok tertua menunjukkan positif. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa distribusi data pada kelompok 30 sampai 34 tahun tidak simetris seperti dua kelompok usia lainnya. Yang keempat, bentuk distribusi atau kurtosis. Nilai kurtosis diberikan informasi tentang bentuk puncak distribusi. Umur 15 sampai 19 tahun, skor kurtosisnya positif, yaitu 0,821101, menunjukkan distribusi lebih runcing. Kelompok 20 sampai 24 tahun itu minus minus 0,232798 dan 30 sampai 34 tahun juga minus, yaitu minus 0,752294. Keduanya memiliki distribusi yang lebih datar.
Kelompok usia 30-34 tahun memiliki kurtosis paling negatif menunjukkan distribusi yang paling mendatar di antara ketiga lainnya. Nah, yang terakhir, uji normalitas. Semua kelompok memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05. Umur 15 sampai 19 tahun, skor P-nya itu 0,111. 20 sampai 24 tahun, skor P-nya itu 0,805. Dan terakhir, umur 30 sampai 34 tahun, skor P-nya itu 0,681. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti untuk menolak hipotesis normalitas. Dengan demikian, ketiga kelompok dapat dianggap terdistribusi normal dan memenuhi asumsi dasar untuk analisis parametrik. Kesimpulan untuk deskriptif statistik ini, kelompok usia 20 sampai 24 tahun menonjol dengan nilai rata-rata paling tinggi serta variasi paling kecil. Kelompok 15 sampai 19 tahun dan 20 sampai 24 tahun memiliki pola distribusi yang mirip miring ke kiri, jadi negatif yang tadi. Sedangkan kelompok 30 sampai 34 tahun berbeda, dia tuh positif, jadi miring ke kanan. Meskipun terdapat perbedaan karakteristik antar kelompok, seluruh data memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan dalam analisis lanjutan berbasis statistik parametrik. Untuk dua data berikutnya akan disampaikan analisanya oleh rekan saya, Rizwan Gunawan. Baik, di sini saya sebagai Ridwan Gunawan, saya di sini akan memberikan hasil analisis distribution plot. Yang pertama itu dari bentuk histogram. Nah, dari bentuknya itu memperlihatkan distribusi yang tidak sepenuhnya unimodal. Terdapat satu puncak utama di sekitar nilai 150, namun juga terdapat beberapa puncak kecil multimodal terutama pada rentang 75 sampai 100 dan 200 sampai 225. Ini menunjukkan bahwa data tidak seluruhnya terpusat pada satu rentang nilai, melainkan tersebar dalam beberapa kelompok nilai. Nah, untuk squeakness-nya, kurva ini Destiny menunjukkan kemiringan distribusi ke arah kiri atau negatively skewed. Hal ini sesuai dengan nilai squeakness hasil perhitungan statistik minus 0,3,1 sekian, yang mengindikasikan bahwa ekor distribusi memanjang menuju nilai-nilai yang lebih rendah. Dan untuk kurtosis, distribusi terlihat memiliki puncak yang cukup tajam di sekitar nilai tengah sekitar 150. Hal ini sesuai dengan nilai kurtosis positif 0,82 sekian yang mengindikasikan bentuk distribusi yang lebih runcing dibandingkan distribusi normal. Dan untuk penyebaran dan outlier, data tersebar dari 68 hingga 217, dengan sebagian besar nilai berada pada rentang 100 sampai 200. Beberapa nilai tampak berada jauh dari pusat, baik dari ujung kiri maupun kanan, mengindikasikannya adanya nilai ekstrim meskipun tidak terlalu banyak. Selanjutnya itu kesesuaian dan dengan distribusi normal. Meskipun terdapat beberapa deviasi seperti multimodal kecil, pola histogram secara keseluruhan masih mendekati kurva normal. Hal ini diperkuat oleh squeakness yang kecil, kurtosis positif yang wajar, nilai P atau Shapiro atau Wilk yang lebih dari 0,05. Dengan demikian, kelompok ini masih dapat dianggap mengikuti distribusi normal. Nah, untuk kesimpulan distribution plot itu distribution kelompok usia 15 sampai 19 tahun menunjukkan pola yang umumnya normal dengan sedikit kemencengan ke kiri dengan beberapa puncak sekunder. Mayoritas data berada di sekitar nilai 150 dan pola distribusi sesuai dengan hasil analisis statistik deskripsi sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada analisis QQ plot. Mungkin bisa diperlihatkan untuk grafiknya. Nah, bisa dilihat di sini ada analisis QQ plot atau grafik QQ plot. Nah, saya jelaskan sedikit. QQ plot digunakan untuk menguji kesesuaian distribusi data terhadap distribusi normal dengan membandingkan kuantil sampel terhadap kuantil teoritis. Yang pertama bisa kita lihat titik data pada garis referensi.
Mayoritas titik berada sangat dekat dengan garis diagonal merah, terutama di bagian tengah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai di bagian pusat distribusi sangat konsisten dengan distribusi normal. Terus ada penyimpangan di ekor distribusi. Beberapa penyimpangan terlihat pada ekor kiri nilai rendah dan ekor kanan nilai tinggi. Terdapat titik yang berada cukup jauh dari garis referensi menunjukkan keberadaan beberapa nilai ekstrim. Yang ketiga itu ada outlier. Beberapa titik pada kuantil ekstrim, baik negatif maupun positif, menyimpang dari garis merah. Ini mengindikasikan adanya outlier ringan, namun jumlahnya tidak cukup besar untuk mengganggu pola normal secara keseluruhan. Nah, dan keempat itu ada kesesuaian umum. Secara keseluruhan, pola titik di QQ plot menunjukkan bahwa mendeteksi distribusi normal, penyimpangan yang ada masih dalam batas wajar dan konsisten dengan hasil Saprio-Wilk yang menunjukkan V-value 0,111 dan lebih dari 0,05. Dan untuk kesimpulan QQ plot ini, data kelompok 15-19 tahun secara umum mengikuti pola distribusi normal. Meskipun terdapat beberapa outlier di ekor distribusi, mayoritas data terletak di sekitar garis normal teoritis. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Muhammad Alif Rizky. Terima kasih untuk Ridwan Gunawan telah menyampaikan dua analisis terakhir. Mungkin sekian Bu dari kelompok 5 yang berisikan 3 anggota. Tadi analisisnya sudah kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau ada kesalahan. Mungkin saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.